Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tadzakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa', wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah, wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini atau di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran daripada kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana hadzal kitab atau kitab Arba'in Nawawi adalah kitab yang sangat bermanfaat, kitab yang terdapat di dalamnya banyak sekali faedah keilmuan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, khususnya umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, Al-Imam An-Nawawi, alasan mengarang daripada kitab Arba'in Nawawi ini sebagaimana disebutkan dalam muqaddimahnya. Beliau menyatakan, kami telah mendapatkan banyak sekali riwayat hadis dari para ulama yang bersambung sanadnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang bersambung sanadnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Muaz bin Jabal, Abu Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, begitu juga Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Arti hadis yang bersambung sanad sampai kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, dan tentunya bersambung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man hafiza ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Bahwasanya ada hadis yang menyatakan, barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, kata Rasulullah. Artinya dia kumpulkan hadis, dijaga sehingga tidak hilang atau tidak terlupakan, diberikan kepada umat khususnya yang berkenaan dengan urusan agama mereka. Maka yang menjaga hadis 40 hadis ini, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat bakal dibangkitkan bersama para fuqaha dan para ulama. Dalam riwayat hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, hadis yang berkenaan tentang agama mereka, maka nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang yang faqih dan orang yang alim di hadapan Allah. Walaupun di masa hidupnya dia ini bukan ulama besar, di masa hidupnya dia ini bahkan bukan orang yang ahli dalam menjelaskan ilmu agama Allah, tapi dia menjaga hadis Rasulullah, ditulis, dikumpulkan 40 hadis, kemudian diajarkan dan diberikan, dibiarkan itu hadis tersebut terjaga, maka orang tersebut bakal dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan menjadi orang yang faqih dan orang yang alim, berkumpulnya dengan para ulama, berkumpulnya dengan para syuhada dan lain-lainnya. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang lainnya, Nabi menyatakan, barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku dari perkara agama mereka, maka nanti di hari kiamat saya yang akan memberikan dia syafaat. Saya bakal memberikan dia syafaat. Artinya hadirin, ini kita kalau seandainya bisa menghafal saja 40 hadis, enggak mesti yang dalam Arba'in Nawawi, hatta hadis yang pendek, hadis Nabi yang pendek kita hafal, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, sampai 40 hadis, insyaallah di hari kiamat akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, barang siapa yang menghafal atau menjaga 40 hadis Rasulullah dari urusan agamanya, maka di akhirat akan diserukan oleh Allah ketika berdiri di padang mahsyar, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia pilih. Ayo, silahkan, pintu surga terbuka, engkau ingin masuk surga dari pintu manapun silahkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha. Jadi
Artinya hadirin, ulama-ulama banyak di antara mereka mengumpulkan 40 hadis. Jadi yang mengumpulkan 40 hadis ini bukan cuma Imam Nawawi. Banyak sekali, bahkan ada di antara mereka lebih dari 40 hadis. Ini 40 hadis bukan harus tepat, harus 40, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang lah, bukan itu maksudnya. Artinya 40 hadis ini batas minimal. Kalau seandainya dia bisa lebih dari 40 lebih bagus. Makanya kitab Arba'in Nawawi ini hadirin, dia nggak pas 40 tapi dilebihkan menjadi 42 hadis. Artinya dilebihkan. Makanya di sini kalimat 40 hadis yang disampaikan Rasulullah bukan berarti nggak boleh ditambahkan, boleh, bahkan lebih afdal lagi. Makanya di situ dikumpulkan. Tapi kalau ada yang mengatakan bukankah hadis tadi yang kita sampaikan merupakan hadis yang dhaif, bukan hadis yang sahih. Jadi kebanyakan hadis yang menjelaskan tadi kita jelaskan, yang menghafal 40 hadis dibangkitkan dengan para ulama, dibangkitkan dalam keadaan faqih dan alim, dikumpulkan dengan para syuhada, akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dipersilakan masuk surga dari pintu manapun yang diinginkan. Itu hadisnya kebanyakan hadis dhaif hadirin. Nah, Al-Imam Nawawi menyatakan memang betul bahwa tadi yang saya sampaikan, kata Imam Nawawi, itu kebanyakan, bahkan mungkin semua tadi kita sebutkan hadisnya hadis dhaif. Cuma perlu kita pahami, ulama hadis, ulama hadis mereka sepakat, mereka sepakat dan tidak ada khilaf. Dalam ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentunya hadirin mengatakan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dan diamalkan sebagai fadailul a'mal. Kalau menunjukkan fadail, keutamaan dalam ibadah atau keutamaan dalam pengamalan, itu boleh digunakan, boleh dikerjakan. Tapi memang hadis dhaif ini Bapak dan Ibu sekalian tidak bisa dijadikan dalil halal atau haram, nggak bisa. Sebagai landasan hukum syariat tidak boleh menggunakan hadis dhaif, betul itu. Dalam urusan ilmu akidah, tauhid, nggak boleh menggunakan hadis dhaif, betul itu. Tapi untuk fadailul a'mal, sepakat ulama hadis menyatakan boleh. Kayak tadi nih, seperti yang saya sampaikan kepada antum, hadis-hadis yang pertama tadi, yang menghafal atau menjaga 40 hadis untuk umatku dari urusan agama mereka, maka dia akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan ulama. Pertanyaan saya, kalimat dibangkitkan bersama fuqaha dan ulama, apakah ini berkaitan dengan ilmu fikih halal haram? Enggak ya, enggak ada hukum di situ. Bukan wajib jadi sunnah makruh, enggak. Apakah berkenaan dengan tauhid tentang keesaan Allah? Juga enggak. Tapi apa intinya? Menunjukkan fadailul a'mal, keutamaan dalam pengamalan. Maka ulama hadis mengatakan hukumnya boleh saja menggunakan hadis dhaif sebagai landasan untuk semangat dalam melakukan ibadah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Bapak Ibu sekalian, hadis dhaif bukanlah hadis maudhu. Bedakan antara hadis dhaif dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu ini Pak, hadis palsu. Jadi orang buat cuman disandarkan pada Nabi, padahal bukan ucapan Nabi, ucapan dia. Ucapan dia. Nah, ini sudah jelas memang tidak boleh digunakan, hatta fadhailul amal tidak boleh. Nah, hadis palsu bermunculan, makanya biar kita paham, bisa membedakan apa ya bedanya hadis dhaif dengan hadis maudhu. Sebab mungkin ada di antara umat Islam memiliki pemahaman hadis dhaif ini kayak hadis maudhu, lah beda. Hadis dhaif itu benar ucapan Nabi, benar ucapan Rasulullah, bukan ucapan orang, ucapan Rasulullah. Cuman kenapa bisa dhaif? Nanti bakal kita jelaskan apa sebabnya. Tapi beda dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu memang murni bukan ucapan Nabi, ucapan seseorang. Cuman seseorang ini menyatakan Nabi yang bilang, padahal Nabi nggak pernah ngomong sama sekali. Ini orang yang suka membuat hadis palsu hadirin, mereka mendapatkan ancaman dari Allah dan ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong menggunakan namaku, kata Rasulullah,
Artinya ucapan dia kok dibilang ini ucapan Nabi, perbuatan dia kok dibilang ini perbuatan Nabi, artinya dia berdusta, berbohong dengan nama Rasulullah. Maka orang yang berbohong dengan nama Rasulullah, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah akan siapkan untuk dia kursi, bagi dia di dalam api neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau dia bohong atas nama Nabi, artinya ini orang udah nyiapin kursinya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu. Taib Habib, memang sejak kapan sih munculnya hadis palsu ini? Hadis maudhu ini. Hadis maudhu bermunculan hadirin setelah kurang lebih tahun 50 Hijriah. Munculnya ini nih. Tahun 50 atau 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah. Setelah wafatnya Sayyidina Ali. Bermunculan hadis palsu atau pada tahun 30 Hijriah, maaf, pada tahun 30 Hijriah kurang lebih itu mulai bermunculan hadis palsu. Kenapa? Sebab ketika umat Islam kala itu mengalami masa perpecahan antar kelompok, khususnya dalam urusan yang berkenaan dengan politik dan mazhab. Ada yang ngikut ke sini, ngikut ke kanan, ngikut ke kiri, ada yang artinya pecah hadirin. Ada kelompok Khawarij, ada kelompok ini dan itu, alhasil Rawafid dan Nawasib. Maka mereka demi membela mazhab atau keyakinan dan pemahaman mereka butuh hujjah, mereka butuh dalil. Sehingga kalau seandainya mereka mengeluarkan pendapat dengan pola pikir mereka, bakal terbantah oleh para sahabat, akan terbantah dengan kaum muslimin dengan mudahnya. Tapi mereka membuat gimana caranya biar orang-orang Islam percaya sama kita, padahal mereka berbohong. Sebab mau pakai ayat Quran, kagak ada ayat Qurannya. Ayat Quran gak bisa dipalsukan hadirin ya. Sebab yang hafal Quran banyak kalangan para sahabat. Jadi kalau dia mau nambahin satu ayat ketahuan. Tapi kalau hadis Nabi Muhammad, kalau ente nggak dengar, mungkin ini dengar. Artinya nggak semua sahabat mendengar semua hadis yang sama. Kadang Rasulullah menyampaikan di masjid, kadang Rasulullah menyampaikan di rumah, kadang Rasulullah menyampaikan di dalam jihad dan lain-lainnya. Artinya semua sahabat bisa mendengar semua ucapan Rasulullah. Maka mereka melihat ini celah, sehingga mereka mulailah membuat hadis-hadis palsu untuk membela dan membenarkan pemahaman mereka, sekiranya orang-orang nggak bisa membantah. Nauzubillah min dzalik. Maka sejak saat itu muncul tuh. Jadi makanya ketika dibahas oleh ulama, apa yang menyebabkan orang membuat hadis palsu? Ada di antaranya karena untuk membela madhab, membela aliran dan sekte mereka, membela fatwa mereka. Kadang ulama ngeluarin fatwa, salah fatwanya. Kemudian ketika orang menentang dia, waduh, gengsi, disalahkan sama orang. Maka mau nggak mau dia harus pikir gimana caranya aneh nggak dijatuhkan, bawain hadis palsu. Ini semuanya tentunya adalah orang-orang yang bakal mendapatkan hukuman berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang Bapak, ada orang membuat hadis palsu dengan tujuan maaf cari materi, cari uang. Kadang ada. Ini sebagaimana ma'ruf dikisahkan oleh ulama hadis ketika menjelaskan contoh orang yang membuat hadis palsu untuk mencari materi. Jadi pernah ada satu orang penjual terong. Dia jualan terong. Terong ini bahasa Arabnya bazinjan. Bazinjan itu terong dalam bahasa Arab. Dia jualan terong. Dan dia bingung, nih dia jualan terong kok orang-orang Arab gak ada yang beli. Jarang, akhirnya terongnya sampai busuk, kagak laku-laku hadirin. Dia mikir, dia bikin cara, bikin strategi dagang, subhanallah semuanya gagal, nggak berhasil. Sebab orang-orang sana kurang menyukai terong. Akhirnya apa yang dilakukan sama dia? Dia ambil papan, dia tulis hadirin. Dia tulis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala bazinjan dakhalal jannah. Yang makan terong masuk surga. Besok laku hadirin. Itu ludes langsung sementaran terong dia dulu
ludes. Kenapa? Bawain hadis palsu. Ini yang saya bilang, ada orang kadang bawa hadis palsu untuk cari materi. Tentunya ini juga diharamkan ya, tidak dibenarkan. Ya. Makanya ada juga hadirin, orang membuat hadis palsu dengan tujuan mendidik anak. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ini kadang-kadang terjadi sama kita. Ya. Anaknya nakal. Nak, sini, duduk sini. Nabi pernah bilang, nak, jadi anak itu nggak boleh nakal. Nabi bilang, jadi anak itu, itu kapan ya didengar ini hadis? Tujuannya biar ini anak bisa berubah jadi benar. Tetap aja haram. Ya. Berikan pendidikan yang baik tanpa memalsukan hadis Rasulullah. Berikan pendidikan yang baik tanpa harus menggunakan nama Nabi Muhammad. Kalau engkau ingin menggunakan nama Rasulullah, yang benar-benar ada hadisnya. Tapi kalau seandainya mendidik anak, nah, Nabi pernah bilang kalau tidur itu jam 9 malam ya. Kalau tidur telat nanti begini. Nah, Nabi nggak pernah ngomong kayak begitu hadirin. Nah, ini juga tetap diharamkan, tidak dibenarkan. Kadang ada orang membuat hadis palsu dengan tujuan untuk mengajak orang pada kebaikan. Ini juga kadang-kadang ada. Ini ketika melihat warga masyarakat Parung Serap, mereka hadirin, aduh, ini kalau sholat 5 waktu susahnya bukan main di masjid. Susah bukan main di masjid. Akhirnya dibikin pengumuman. Hei warga Parung Serap, Nabi pernah bilang, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan ini dan itu. Padahal nggak ada. Nabi bilang dalam hadis yang lain, iya, tapi hadis yang disampaikan nama dia ini palsu. Ya, hadis palsu. Nabi bilang begini, Nabi bilang begitu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun niatnya baik, tapi kalau dengan cara yang salah, tetap salah. Ini juga pernah sering yang kita dapatkan permasalahan tiap tahun kita dapatkan. Seperti ada hadis ya, yang sholat di akhir Jumat 4 rakaat, maka sama telah mendapatkan hukumnya sama dia mengqadha sholat selama setahun. 4 rakaat, 4 rakaat di akhir Jumat sama dengan orang mengqadha sholat selama satu tahun. Thayyib. Kenapa ente begini? Habis banyak orang kagak sholat, jadi sekalian dia bikin kayak begini. Hadza tetap nggak boleh. Walaupun niatnya baik, ngajak orang sholat, tapi kalau dengan cara hadis palsu tetap haram. Jadi intinya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kadang orang membuat hadis palsu nih, kadang ini sebabnya. Ada sebab untuk bela mazhab, bela pemikiran, bela fatwa, biar nggak gengsi dijatuhkan orang. Kadang dengan niat mendidik anak, kadang dengan niat ini dan itu. Tetap aja, mau niat apapun tetap haram, tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya Nabi menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas ini hadis palsu. Jadi hadis palsu itu murni bukan ucapan Nabi, ucapan dia. Cuman dia nyari pembelaan, ya, biar kalah bisa diterima, biar bisa berbobot, mau nggak mau bawa Nabi Muhammad. Maka ini diharamkan Allah, na'udzubillah min dzalik. Adapun hadis dhaif, haditsun dhaif itu benar ucapan Nabi, bukan ucapan manusia, tapi ucapan Nabi, bukan ucapan orang biasa ya, tapi memang murni ucapan Rasulullah. Tapi kenapa bisa dhaif, Beb? Kenapa sih ulama hadis membagi ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif? Di sini dijelaskan oleh ulama bahwasanya al hadis sahih itu adalah hadis yang memenuhi 5 syarat. Kalau terpenuhi 5 syarat, maka hadisnya dinamakan haditsun sahih. Ya, kalau terpenuhi 5 syarat. Apa itu? Ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Apa itu sanad? Jadi dia dapatkan dari gurunya, guru dapatkan dari guru sebelumnya dapat lagi guru sebelumnya, terus sampai kepada tabi'in, tabi'in ngambil dari sahabat, sahabat ngambil dari Rasulullah. Bersambung sanad, tidak terputus. Mata rantai ini nggak putus dari dia sampai ke Nabi Muhammad. Ini namanya ittisalus sanad, bersambungnya sanad. Kalau terputus sanadnya, contoh
Dia lengkapin nih gurunya, dia langsung naik, dia bilang saya dapatkan dari fulan bin fulan, sedangkan fulan bin fulan disampaikan dia nggak pernah ketemu, ya, nggak pernah berjumpa, bahkan fulan bin fulan meninggal dia belum lahir, ya, artinya udah jelas putus nih sanad, ya. Dia nggak mungkin dengar langsung dari fulan, sebab ketika dia meninggal dunia itu orang yang disebut oleh dia si perawi belum lahir. Berarti kan ada yang digugurkan sama dia, nggak disebutkan. Ini berarti terputus sanad. Hadis yang kayak gini nggak bisa jadi sahih. Jadi hadis sahih itu harus bersambung sanad. Saya dapatkan dari guru saya, guru saya dapatkan dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya lagi, terus sampai ke tabiin, sahabat ke Rasulullah. Jadi nggak terputus sama sekali. Ada ittisalus sanad. Yang kedua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syarat hadisun sahih adalah rawi memiliki sifat adalah. Apa sifat adalah? Sifat adalah ini bukan sifat adil. Kalau bagi rata ya, kalau jalan mesti enggak. Sifat adalah itu adalah dijelaskan oleh para ulama, man lam yartakib kabirah wa lam yusir ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asi. Yang tidak pernah melakukan dosa besar sama sekali. Arti benar-benar ini orang soleh, enggak pernah melakukan dosa besar sama sekali, dan tidak pernah mendawamkan atau mengulang-ulang dosa kecil. Ya. Kalau kita dosa besar kagak dikerjain, cuma dosa kecil diulang terus ya, nggak apa-apa, kan kecil ini dosanya, ya. Ulang sekali dua kali, ya. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Makanya dijelaskan orang yang suka mengulang-ulang dosa kecil hukumnya bisa jadi dosa besar juga. Maka di situ para perawi hadis sahih bukan orang fasik. Perawi hadis sahih semuanya orang yang saleh, ahli ibadat, taat pada Allah. Makanya kualitasnya beda Pak hadis sahih ini. Sebab nggak sembarangan orang yang bisa meriwayatkan hadis sahih. Lihat bagaimana keadaan dia, ibadahnya gimana, malas nggak, pernah bohong apa kagak. Sebagaimana Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu ardah, pengarang kitab Sahihul Bukhari. Diriwayatkan Bapak Ibu sekalian, beliau ini Imam Bukhari mengumpulkan hadis sahih, dia sampai pergi ke berbagai macam penjuru daerah, penjuru dunia. Ya. Dia pergi ke Baghdad, dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Mesir. Untuk apa? Untuk ambil hadis dari ulama-ulama. Jadi hidupnya itu banyak di jalan dia. Perjalanan dari dulu belum ada pesawat. Jalan dulu waktu itu masih pakai onta, masih pakai keldai, sebulan 2 bulan jalan, ya, untuk ngambil satu hadis. Ya. Masa dikenal, aneh mau nyari hadis, oh fulan bin fulan, hadis yang kayak gini, tuh periwayatnya fulan masih hidup tuh di Mesir, berangkat Pak di ke Mesir. Sekali waktu Al Imam Bukhari mendapatkan ada satu hadis, ya, dia bilang perawinya ini fulan bin fulan ada di kampung sana, berangkat Pak. Ternyata sang perawi ini dia ini selain hafal hadis, dia juga punya kesibukan ya, berkebun. Maka Imam Bukhari pun menemui dia di kebunnya. Maka disambut, duduk nih Imam Bukhari, ditanya, ente mau apa ya Bukhari? Dia bilang, saya ingin mengambil hadis yang bersambung sanad kepada Rasulullah melalui engkau. Dia bilang, hadis yang mana? Disebutin hadisnya yang bunyinya begini. Kata ini perawi hadis, bilang, oh kalau gitu enaknya jangan di kebun, di rumah aja. Apalagi ente udah datang dari jauh, ya, biar mampir ke rumah. Ya. Maka mau berdiri, ini orang Pak. Ya. Kebetulan ini orang udah tua renta, udah tua. Keldainya ada di sebelah sana. Ya. Dia biasa kemana-mana naik keldainya ada di sebelah sana. Maka apa yang dilakukan oleh orang ini? Ngambil seperti nampan. Seperti nampan atau wadah bakul begitu Pak, digoyang-goyangkan ke arah keldai. Imam Bukhari ngelihat, maka keldai yang tadinya jauh gitu ngelihat wadah ini digoyang-goyangkan, keldai pun menghampirinya. Begitu keldai menghampirinya, udah deket, dipegang sama dia sambil nengok ke Bukhari, ayo ya Bukhari, sekarang ikut ke rumah saya. Kata Bukhari, tunggu dulu, tadi ente goyang-goyangin ini nampan ke arah keldai, maksudnya apa? Bang, iya, saya lagi bohongin keldai. Ya.
biar dia kira di nampan ini ada makanan, padahal sih nggak ada makanan. Saya goyangkan ini biar keldai mendekat sehingga bisa saya pegang. Oh, berarti ente berbohong. Iya, bohong pada keldai. Dia bilang mau bohong kepada siapapun hukumnya tetap tidak boleh. Maka sekarang saya batalkan niat saya mengambil hadis dari engkau. Kenapa? Sebab engkau nggak pantas meriwayatkan hadis karena engkau pernah berbohong. So, lihat. Artinya hadirin, perawi hadis sahih ini benar-benar terjaga kualitasnya. Bukan cuma soleh, tapi bahkan nggak pernah berbohong sama sekali. Nah, kalau kita perawi hadis kira-kira sahih apa dhaif? Kita kalau bohong bukan sekali dua kali, Allah. Ya. Tuh lihat sifat adalah. Yang ketiga hadirin, syarat meriwayatkan hadis yang sahih adalah tamamud dhabt, sempurna daya hafalnya. Artinya dia menghafal sekarang, entar 10 tahun yang akan datang ditanya, dia bisa riwayatkan itu hadis tanpa kurang satu huruf pun, sama. Dan nggak pakai pikir, nggak pakai lemot, iya, nggak pakai jeda, langsung ditanya, apa bunyi hadis yang dulu kau dapatkan waktu sekolah dulu dari guru? Oh, bunyinya qala Rasulullah kaza wa kaza, disebutin hadisnya, sempurna. Ini berarti pantas meriwayatkan hadis sahih. Tapi kalau pakai jeda dulu, engkau ingat nggak waktu 10 tahun yang lalu kita belajar di sekolah, guru kita pernah menyampaikan hadis? Oh iya, saya ingat, cuman tunggu saya mikir dulu ya. Lama mikir, udah gitu pakai nyebutin salah-salah lagi. Oh, salah kayaknya, ulang-ulang. Berarti nggak pantas meriwayatkan hadis sahih. Jadi daya hafal hadis sahih, periwayat hadis sahih ini luar biasa hadirin. Sebagaimana Imam Al-Bukhari pernah ketika masuk ke Baghdad untuk mengambil hadis dari ulama-ulama Irak. Ketika sampai di Irak sana, ulama Irak ini dengar nama Bukhari. Namanya udah mulai tercium dan harum namanya. Bahwa Bukhari dia pergi ke berbagai macam tempat mengumpulkan hadis sahih. Sebab memang dia orang pertama yang mengumpulkan hadis sahih hadirin, Imam Bukhari ini. Jadi ketika ulama-ulama ini dengar, dia bilang, oh ini kita harus tes dulu nih. Ibaratnya kita bakal memberikan ilmu kita kepada Bukhari, kita bakal sampaikan hadis-hadis kita kepada Imam Bukhari. Kita lihat Bukhari layak apa kagak dapetin hadis dari kita. Jangan sampai cuma namanya doang bagus, tapi ternyata nggak layak untuk meriwayatkan hadis. Maka kita tes. Maka 10 ulama hadirin, 10 ulama Irak, setiap orang menyiapkan 10 soal. Jadi ibaratnya kalau digabungkan 100 soal. Yang mana soalnya itu bukan pilihan ganda, bukan apa. Jadi soalnya itu setiap ulama hadis dia bawakan sanad yang sudah dibolak-balikan sanadnya. Jadi yang nomor 3 dimajuin jadi nomor 2, kemudian yang nomor 1 pindah ke nomor 5. Jadi dibolak-balikan. Kemudian sanad yang ini dipindahkan ke hadis yang ini, sanad yang ini pindah ke hadis yang ini. Jadi pokoknya ibaratnya ini dibikin campur baur, sekiranya kalau orang yang ngerti hadis bisa bedakan ini benar apa salah. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, Pak, dia bakal asal ngambil aja ya. Maka datang, dia bilang, ya Bukhari, kalau engkau ingin mengambil dari kita tes dulu, benar nggak ente mampu? Kata Imam Bukhari, silahkan. Maka dibawakan hadis pertama, disebutkan sanad an fulan dari fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadisnya. Pernah dengar ini hadis? Kata Imam Bukhari, belum pernah dengar. Nggak pernah dengar ini hadis? Dia bilang enggak. Bawa hadis kedua, hadis ketiga. Semuanya hadis yang disampaikan, 100 hadis yang sudah tercampur baur itu, Imam Bukhari mengatakan, saya nggak pernah dengar itu hadis. Sampai mereka mengatakan, ya Bukhari, gimana ente bisa mengumpulkan hadis sahih kalau dalam hal ini ente nggak tahu? Kata Imam Bukhari, tunggu dulu hai para ulama. Kalau hadis sesuai yang kalian sebutkan tadi, sanad dan matanya, saya belum pernah dengar. Tapi yang saya tahu bukan begitu bunyinya. Sanadnya juga salah. Bang, oh, coba sebutkan 1 sampai 100. Suruh jawab lagi nih 1 sampai 100. Ternyata Imam Bukhari, Bapak, bukan cuma tahu dan hafal yang benarnya doang. Itu yang salahnya ulama tadi yang dibolak-balik, Imam Bukhari tahu. Ingat langsung. Seperti engkau hai ulama. Engkau tadi bertanya kepada saya, hadis yang pertama sanadnya begini, itu enggak benar. Itu punya hadis yang punya fulan bin fulan.
ya, ulama yang ke-10. Sedangkan bunyinya begini disebutkan Pak, kesalahan mereka juga yang benarnya disampaikan, dikoreksi oleh Imam Bukhari. Dengar kayak gitu Pak, kagum semua ulama Irak. Terbilang kalau begitu ya Bukhari, ente memang layak meriwayatkan ke hadis ini dan kita bakal dukung engkau mengumpulkan hadisun sahih. Subhanallah, tamamud dhabat. Bahkan pernah Imam Bukhari hadirin berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal dia lebih dahulu ngumpulin hadis, cuman campur sahih, hasan, ada hadis dhaif, kemudian ada ucapan sahabat ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu menggabungkan semua jadi satu kitab, dikenal dengan Musnad Imam Ahmad ya. Biasanya kalau yang namanya Musnad itu pembahasannya secara fikih, bab fikih. Maka Imam Bukhari pun datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kagum dengan semangat Imam Bukhari. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya Bukhari, saya ingin hadiahkan pada engkau ya, catatan periwayat hadis dengan hadis yang mana ini ulama dari mana saya bakal berikan kepadamu. Dikasih Pak Bu satu gulungan. Gulungan, sebab zaman dahulu nih ibaratnya kalau nulis itu masih gulungan ya, digulung. Jadi tulis ke bawah terus. Bang, ini ambil ya Bukhari. Karena Imam Ahmad kagum melihat pemuda mengumpulkan hadis. Ini ambil buat engkau ya Bukhari. Kau bisa gunakan ini kemanapun kau pergi, coba cari, kau masuk Baghdad cari, jadi Baghdad siapa aja ulamanya, mereka hadis apa aja, jadi kau bisa ngambil dari dia. Maka Imam Bukhari waktu nerima itu gulungan tebal hadirin, saat itu juga dibaca oleh Imam Bukhari, dibuka. Imam Ahmad nungguin dibaca dari pertama, kedua, ketiga terus sampai habis. Setelah habis digulung oleh Imam Bukhari seperti orang kayak ingat sesuatu sebentar gitu. Khalas, aku kembalikan padamu ya pada engkau ya Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, enggak apa-apa, ambil ya Bukhari. Dia bilang enggak perlu ya Imam Ahmad. Kenapa? Sebab sudah saya hafal semuanya. Hadza tamamud dhabat. Makanya Pak, ini hanya orang-orang tertentu doang, enggak sembarang orang. Kita enggak mungkin ngeriwayatin hadis sahih ya. Akhirnya yang tadi sahih jadi dhaif gara-gara kita. Hakala, jadi tamamud dhabat. Yang keempat, salamatu minasyuzuz. Syaratnya hadis sahih itu enggak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi kalau ada dua hadis, sanadnya bersambung, semuanya punya sifat adalah sempurna daya hafalnya, tapi hadis yang ini lebih kuat dari yang ini periwayatnya. Contoh di sini ada dua riwayat, ini cuma satu riwayat. Maka yang satu riwayat walaupun ditamamud dhabat, sempurna daya hafalnya, bersambung sanadnya, orangnya soleh semuanya, tapi cuma satu riwayat bertentangan dengan yang dua, maka yang satu ini dinamakan hadisun syadz, langsung dhaif hukumnya. Jadi nggak boleh bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang kelima, salamatu minal illah, selamat dari penyakit. Ya, maksud selamat dari penyakit ini gimana? Zahirnya sehat tapi batinnya sakit. Saya mau kasih contoh hadirin. Kalau seandainya saya mengatakan saya dapatkan dari fulan sampai ke Rasulullah, mungkin antum bakal menganggukkan kepala sambil kagum gitu. Wah, Habib hafal ya. Padahal mungkin yang saya sampaikan hadirin itu ada yang saya lengkap. Cuman karena kita ini awam, kita nggak mengerti. Satu contoh, dahulu ada ulama Mekah menyampaikan hadis. Dia ini terkenal muhaddis Pak di Mekah sana. Dia ngajar di Masjidil Haram. Ketika menyampaikan hadis, qala Rasulullah kadza wa kadza, subhanallah, ada orang yang hadir, ibaratnya ini sok-sokan mau nanya tentang sanad. Dia bilang, ya Syekh, boleh saya bertanya? Silahkan. Itu hadis yang kau sampaikan tadi sahih apa dhaif? Sahih apa dhaif? Kata ini Syekh, ada hadis sahih yang saya sampaikan. Tapi kalau sahih, kalau benar sahih, tolong sebutkan sanadnya. Dia kan hari ini ngerepotin Pak. Kalau saya nih selang, nih hadis dalam kitab Arba'in, hadisun sahih. Terus Bapak nanya, Beb, kalau emang sahih sebutin sanadnya. Saya bingung. Sebab saya bukan ulama hadis. Tapi kalau ulama hadis sebutin saya, oh siap. Itu nantang, saya sebutkan sanadnya gitu. Jadi kalau memang sahih sebutkan sanadnya. Maka ini Syekh ngelihat penanya ini adalah orang yang nggak berbobot. Cuman dia ingin kasih teguran kepada ini orang yang bertanya. Kata ini Syekh, baik kalau memang kau ingin tahu sanadnya, saya bakal sebutkan. Saya dapatkan dari fulan. Fulan dari fulan, disebutin nama.
Saya dapatkan dari Zaid, Zaid dari Bakar, Bakar dari Muslim, Muslim dari Fulan, disebutkan dari Abdullah, Abdullah dari Abdurrahman, Abdurrahman, terus sampai ke Rasulullah. Qala Rasulullah, disebutin hadis yang tadi. Orang lain bilang, oh kalau gitu saya percaya ini hadis sahih. Ketika engkau disebutkan sanad, sekarang saya percaya ini hadis sahih. Maka sang syekh pun tertawa. Bilang, Fulan, lain kali kalau nggak ngerti hadis jangan sok nanya tentang hadis. Loh, memang kenapa? Tahu nggak siapa Z yang saya sebutkan tadi? Bang nggak tahu. Itu supirnya saya. Ammar yang saya sebutkan tadi, engkau tahu siapa? Nggak tahu. Itu tukang masak di rumah saya. Engkau tahu yang namanya Abdullah tadi yang saya sebutkan di dalam sanad tadi? Bang nggak tahu. Itu tetangga saya. Artinya, hadirin, kita kalau sebagai orang awam, kalau baca nih hadis sahih nih, kenapa sanadnya bersambung? Kenapa? Kita sebab nggak ngerti. Tapi yang tahu ada penyakit siapa? Ulama hadis. Kayak kita, Pak, Bu. Kadang kita ngerasa fisik kita sehat. Beb sehat, alhamdulillah sehat. Gimana bener sehat? Sehat. Tapi coba kalau pergi ke dokter, ketahuan penyakitnya. Wah, punya penyakit ini, punya penyakit ini. Apalagi kalau dicek di laboratorium ya. Ketahuan, Beb, ente begini, Beb, ada penyakit ini, ada ini. Saya lihat, begitu juga tentang hadis. Hadis ini benar-benar terbukti dan telah diteliti, tidak ada salahnya sedikit pun. Maka barulah hadis tersebut dinyatakan haditsun sahih. Jadi nggak gampang ya, hadis sahih ini berat. Cuman sedikit, enggak banyak. Imam Bukhari itu Pak meriwayatkan hadis itu kurang lebih ada 7.000 hadis, semuanya sahih. Dan memang ada yang berulang, tapi yang nggak berulang kurang lebih ada 4.000 hadis. Itu Imam Bukhari doang, belum Imam Muslim. Ribuan hadis. Belum lagi Imam Malik bin Anas, ribuan hadis. Artinya kalau dikumpulkan hadis sahih ini ratusan ribu. Jadi intinya sahih atau tidaknya hadis itu bukan karena ucapan nabinya, tapi bagaimana sang periwayatnya. Kalau periwayatnya benar, sempurna daya hafalnya, maka sahih. Tapi kalau kurang satu aja dari 5 syarat tadi, hukumnya langsung dhaif. Jadi sekarang kita paham hadis dhaif itu memang betul ucapan Nabi Muhammad. Cuman yang bikin dhaif bukan ucapan nabinya, tapi sang periwayatnya mungkin daya hafalnya lemah. Mungkin periwayatnya pernah melakukan dosa. Mungkin periwayatnya ini pernah melakukan ini. Jadi itulah sebab dhaifnya, hadirin. Baik. Apa hukumnya hadis sahih? Hukumnya hadis sahih itu bisa dijadikan hujjah, hukum halal dan haram, bisa menjadi hujjah dalam ilmu akidah tauhid, bisa untuk segalanya. Itu kalau sahih dan hasan. Hasan pun juga sama, Pak. Hadis hasan hukumnya sama seperti hadis sahih. Beb, apa bedanya hadis sahih dengan hadis hasan? Sebenarnya nggak ada beda. Bedanya cuma satu. Beda antara sahih dengan hasan. Kalau sahih tadi terkumpul 5 syarat, hasan pun juga terkumpul 5 syarat tadi. Cuman bedanya dalam daya hafal. Kalau sempurna daya hafal, sahih. Tapi kalau cuman kuat tapi nggak sempurna, maka hukumnya berubah jadi hasan. Hafalannya sih nggak sempurna tapi kuat, Beb. Kalau gimana contoh kuat? Habis kalau ada 2 orang, ane kasih hadis. Besok ane tanya, yang satu nyebutin tanpa jeda, yang satu ada jeda sedikit. Maka yang ada jeda sedikit kalau ngeriwayatin hadis jadi hasan. Yang tanpa jeda sahih. Ini perbedaan antara sahih dan hasan. Makanya hasan pun tetap bisa dijadikan dalil, hujjah dan lain-lainnya. Adapun dhaif yang tidak terpenuhi 5 syarat, hukumnya bisa dijadikan hujjah seperti yang saya sampaikan, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan landasan hukum, tapi bisa untuk fadhailul a'mal. Untuk fadhailul a'mal artinya untuk memberikan semangat agar kita ibadah, agar kita menjauhkan perkara maksiat. Yang penting itu hadisnya dhaif, bukan maudhu. Kemudian juga boleh disebutkan hadis dhaif sebagai menyebutkan kisah, zikr managib. Ada kisah Nabi Allah Isa, kisah Nabi Allah Musa, hadis dhaif boleh. Sebab cuma sebatas kisah. Menggunakan hadis dhaif pun tidak jadi masalah. Tapi kalau hadis maudhu, walaupun kisah tetap tidak boleh. Jadi kalau cuma dhaif masih boleh, hadirin. Tayyib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di sini
menjelaskan hadirin bahwasanya beliau meriwayatkan ini hadis karena seperti yang tadi saya sampaikan, untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Tapi Imam Nawawi bilang, tapi jujur, saya mengumpulkan ini hadis 40 hadis lebih ini bukan berpatokan dengan hadis dhaif tadi. Walaupun sebenarnya boleh-boleh saja, tapi saya nggak berpatokan dengan itu. Saya lebih mengambil juga berdasarkan hadis yang sahih, yang mana Nabi menyatakan, barang siapa yang mendengar dariku kemudian dia mengamalkan dan menyampaikan pada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajahnya berseri-seri di hari kiamat. Nadarallahu imra'an sami'a minni wa kemudian dia ajarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan wajahnya berseri-seri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi juga menyatakan sebenarnya ini yang terdapat di dalam Arba'in Nawawi ini, saya kata Imam Nawawi berusaha mengumpulkan semuanya hanya dengan hadis yang sahih. Jadi dalam kitab Arba'in Nawawi ini Pak, kita nggak usah khawatir. Jadi hadisnya itu sahih semuanya. Tidak, kecuali ada sedikit hadis hasan. Dhaif nggak ada di sini. Dalam kitab Arba'in Nawawi tidak ada hadis dhaif. Semuanya kalau nggak sahih, hadisun hasan. Taib. Kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian, ulama-ulama seperti saya sampaikan di awal pelajaran tadi, bahwasanya ulama-ulama pun banyak yang mengumpulkan hadis 40 hadis ini. Cuman biasanya di antara mereka ini, pertama tidak mengkhususkan sahih dan hasan, ada juga hadis dhaif mereka masukkan. Ini perbedaan dengan Imam Nawawi ya. Yang kedua, ulama-ulama biasanya mengumpulkan hadis pada bab-bab tertentu atau pembahasan tertentu. Masalah 40 hadis tentang fadilah baca Quran, ya udah semuanya tentang baca Quran doang. 40 hadis tentang zuhud, ya udah 40 hadis tentang membahas zuhud aja. 40 hadis tentang jihad, berarti yang dibahas cuma tentang jihad, fadilah jihad, hukum jihad dan lain-lainnya. Tapi Al-Imam Nawawi dalam kitab Arba'in ini dia punya metode lain. Kalau saya ingin mengumpulkan 40 hadis ini dari berbagai macam sisi. Jadi kalau bicara tentang masalah zuhud ada dalam kitab ini. Mau bicara tentang jihad ada dalam kitab ini. Bahas tentang Quran ada dalam kitab ini. Bahas tentang sabar ada dalam kitab ini. Sehingga semua yang terjadi, makanya kata Imam Nawawi, saya bikin ini 40 hadis ini benar-benar sudah diseleksi benar dari berbagai macam keadaan. Sehingga 40 hadis Arba'in Nawawi ini Bapak Ibu sekalian digunakan di berbagai macam penjuru dunia. Dan bisa jadi hujjah dan dalil dalam setiap problematika dan keadaan yang terjadi di muka bumi saat ini. Bisa merujuk kepada 40 hadis ini yang dituliskan oleh Imam Nawawi. Wahakadha. Taib. Jadi intinya barang siapa yang benar-benar mencari ridha Allah, mencari keselamatan dunia akhirat, maka saya anjurkan kata Imam Nawawi, hendaknya dia mempelajari hadis yang saya kumpulkan ini. Sebab ini benar-benar ente bahas kaitan dengan masalah dunia maupun masalah akhirat, ada semua di sini untuk membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kata beliau, saya berharap agar kitab Arba'in ini yang saya karang ini benar-benar murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan memang bentuk bukti keikhlasan beliau Imam Nawawi ini Bapak Ibu sekalian sampai sekarang masih kita bisa pelajari. Sebab kalau tidak ikhlas mungkin setahun 2 tahun hilang di telan bumi. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun udah nggak dipelajarin lagi. Tapi sekarang ratusan tahun ini kitab, ratusan tahun hingga saat ini menunjukkan keikhlasan beliau, sehingga setiap orang di setiap masa dan di setiap daerah ketika mempelajari ini mendapatkan benar-benar faedah yang begitu besar dari kitab ini. Subhanallah. Saya rasa cukup hadirin sampai sini. Ini ibaratnya
muqaddimah, pembahasan muqaddimah pertama sebelum kita memasuki pelajaran hadis pertama dan selanjutnya. Wallahu taala alam bissawab. Silakan. Fadhal. Silakan. Hadis antara kan ada hadis sahih sama hadis Hasan. sama hadis muttafaq alaih. Itu dikatakan sama kan? Baik. Ada hadis muttafaqun alaih, ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ada hadis rawahul Bukhari, ada hadis rawahul Muslim. Gini hadirin. Kalau pertama sih yang lebih kalau hadis rawahul Bukhari jelas ya. Ini memang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Hadis riwayat Muslim cuman Imam Muslim yang meriwayatkan itu hadis. Tapi kadang kita dapatkan ada hadis rawahu Bukhari Muslim. Ada hadis muttafaqun alaih. Ini bedanya apa rawahu Bukhari Muslim muttafaqun alaih? Di sini hadirin, kalau dibilang hadis rawahu Bukhari wa Muslim, artinya sanadnya Imam Bukhari dengan sanadnya Imam Muslim itu beda orang-orangnya. Tapi hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Masalah innamal a'malu binniyat, rawahu Bukhari wa Muslim. Rawahu Bukhari artinya Imam Bukhari dapatkan sanad dari gurunya, guru dapat dari guru terus sampai ke Rasulullah, hadisnya begini. Imam Muslim juga sama, dapatin dari gurunya, beda dengan gurunya Imam Bukhari. Ya, beda dari gurunya Imam Bukhari. Ke gurunya lagi sampai ke Rasulullah. Jadi sanadnya berbeda, cuman hadisnya sama. Itu kalimat sering kita dengar rawahu Bukhari wa Muslim. Matan hadisnya sama, cuman sanadnya beda. Ya. Kalau muttafaqun alaih, ya, muttafaqun alaih sama gurunya, sanadnya sama, matannya sama. Jadi Imam Bukhari ngambil dari Imam Ahmad, Imam Muslim juga ngambil dari Imam Ahmad. Terus disambungin aja sampai ke atas. Jadi sama-sama sanad yang sama ke atas. Sebab Imam Bukhari, Imam Muslim sezaman. Bahkan Imam Muslim pun punya semangat ngumpulin hadis sahih berkat Imam Bukhari. Dia mencontoh, meneladani Imam Bukhari. Cuman dia juga punya guru. Kadang ada gurunya yang beda, kadang ada gurunya yang sama. Nah kebetulan kalau gurunya sama, hadisnya sama atau matan hadisnya sama, itu dinamakan muttafaqun alaih. Ya, jadi intinya semuanya sahih, ya, semuanya sahih. Ada lagi? Cukup ya? Ya, khair. Ya, ibaratnya sekarang nih sedikit banyak kita mengenal tentang ilmu hadis, ya. Namanya hadis diraya. Nanti insyaallah besok kita bakal membahas di pelajaran berikutnya, baru kita masuk inti daripada kitab ini. Ya. Dan ini juga mohon maaf hadirin, kita nggak bisa sampai sholat isya sebab ada kegiatan lain. Insyaallah yang kita sampaikan bisa bermanfaat, bisa kita amalkan. Insyaallah. Al-Fatihah bil qabul wa ta'min kulli sul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum wa mutil muslimin ajmain. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.